Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab ke-43, yaitu mengenai orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Sekali lagi, judul dari bab ini adalah bab tentang orang yang tidak ridho dengan sumpah yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. yakni si A misalnya bersumpah dengan nama Allah. Kemudian si B tidak suka. Si B tidak ridho. Sumpah tersebut dengan disertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap si B ini tidak benar. Artinya siapapun yang tidak ridho secara langsung begitu ya, tidak senang, tidak rela jika ada orang lain bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka jelas sikap seperti ini dapat menodai tauhidnya. Sikap seperti ini dapat menodai tauhidnya. Jadi sikap yang benar adalah memuliakan nama Allah yang disebutnya itu. Ya, memuliakan nama Allah yang disebut oleh si fulan dalam sumpahnya itu. Artinya ketika ada orang lain bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka kita muliakan nama Allah yang disebutnya itu dalam sumpahnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan yakni penyebutan nama Allah dalam sumpah. Dan tentunya hendaknya seorang jika bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong. Karena pada dasarnya, jika seorang hamba telah menyebut nama Allah, lalu dia berdusta dalam sumpahnya, bohong dalam sumpahnya, maka ini jelas orang seperti ini tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mengagungkan nama Allah yang disebutnya dalam sumpahnya itu. Nah, inilah berkaitan dengan yakni adab seorang muslim ketika dia bersumpah, apalagi sumpahnya dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia bersumpah dengan jujur. Ya, tidak boleh ya dusta. Tidak boleh ya dusta di dalamnya.
Apalagi jika ia telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya itu. Nah, inilah yang harus difahami, yang harus kita ya fahami dalam bab ini. Jika tauhid seorang hamba itu benar, tauhid seorang hamba itu sempurna, bahkan sudah pasti dia akan memuliakan, mengagungkan nama Allah yang disebut oleh orang lain dalam sumpahnya itu. Dan dia menerima sumpah tersebut lantaran ada penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya itu. Nah, inilah berkaitan dengan ya tauhid hamba yang benar, tauhid hamba yang lurus. Jadi dia senang, rela, ridha dengan sumpah tersebut, sekaligus dia mengagungkan nama Allah yang disebut oleh orang yang bersumpah itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami di sini ya, berkaitan dengan yakni sumpah begitu ya. Berkaitan dengan sumpah, nanti kita akan lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab ini. Berkaitan dengan sumpah, maka apabila seorang bersumpah, pertama harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Nah, ini yang pertama, adab yang pertama nih. Yang harus diperhatikan, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, mungkin lafaznya bisa berbeda-beda dalam bahasa Arab, namun maknanya sama. Seperti ya, lafaz wallahi, atau lafaz billahi, atau lafaz tallahi. Nah, itu semua maknanya sama. Demi Allah. Itu makna ya, wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu maknanya sama tuh. Maknanya adalah demi Allah. Nah, ini yang pertama. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk, karena kita sendiri adalah makhluk Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Yang bisa bersumpah dengan nama makhluk hanyalah Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut nama makhluk dalam sumpahnya itu, dalam sumpah Allah itu. Seperti Allah berfirman, wal asri, demi waktu. Ya, wasyams, demi matahari. Ya, dan lain sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya begitu. Nah, adapun jika kita sebagai makhluk bersumpah dengan nama makhluk, maka ini syirik. Nah, ini jatuhnya kepada syirik. Nah, begitu. Nah, ini adab yang pertama yang harus kita perhatikan. Ya, bersumpah itu dengan nama Allah, bukan nama makhluk. Yang kedua, adab yang kedua, kalau kita sudah bersumpah, maka isi sumpah tersebut adalah kejujuran. Mengandung kejujuran. Tidak boleh berbohong dalam sumpah. Tidak boleh berdusta dalam sumpah, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nah, inilah yang harus kita pahami di sini. Seorang muslim hendaknya menjaga lisannya agar tidak jatuh kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya kalau bersumpah ya jujur. Ya, tidak berbohong dalam sumpah begitu. Baik. Ini berkaitan dengan sumpah gitu ya. Nah, kemudian adab yang ketiga, nah ini adab yang ketiga juga adalah ketika disebut nama Allah oleh pihak yang bersumpah, nah kita yang mendengarnya tentu mengagungkan nama Allah yang disebutnya itu, ya, serta rela dengan sumpah tersebut, ya, serta rela dengan sumpah tersebut karena memang sumpah itu ya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini hadis dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dikatakan, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallahi. Artinya, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Nah, ini yang pertama. Larangan dari Nabi, tidak boleh bersumpah dengan nama nenek moyang. Atau dengan nama-nama makhluk lainnya lah, begitu ya. Dan ini kebiasaan memang. Kita akan jelaskan nanti kebiasaan dari orang-orang musyrikin. Orang-orang jahiliyah di masa dahulu begitu. Kemudian, barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata yang benar, jujur. Dan barang siapa diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia rela, yakni menerimanya. Dan barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ya orang yang mendengar nama Allah disebut dalam sumpah orang yang bersumpah. Hendaknya kita rela, hendaknya kita ridho, hendaknya kita menerima sumpah tersebut dikarenakan memang sumpah itu ya dimasukkan ya nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala padanya ya dan tidak boleh untuk menolaknya. Baik. Yang pertama, kita lihat dari hadis Nabi yang mulia ini riwayatnya atau dalil cuma satu, itu hadis Nabi yang mulia ini. Yang pertama sekali, dari hadis yang mulia ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Ya, demi bapakku, demi ya, kakekku misalnya. Ya, demi ya yakni siapa begitu dari nenek moyangnya begitu yang disebutkan. Nah, ini tidak dibenarkan, tidak boleh seperti ini. Dan ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang musyrikin dahulu mereka memang bergembira sekali, ya, berbahagia sekali kalau bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Begitu. Nah, ini sudah dilarang oleh Rasulullah. Sudah dilarang oleh Nabi, tidak boleh bersumpah dengan nama nenek moyang. Ataupun ya bahkan nama Rasulullah sendiri tidak boleh. Misalnya seorang mengatakan dalam sumpahnya, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya, kalau bersumpah ya demi Allah saja sudah. Tidak disebut-sebut demi Rasulullah, tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan yang seperti ini. Menyebut ya nama makhluk tidak dibenarkan. Namun ada ya lafaz yang mirip dengan sumpah. Ini mirip ya. Mirip dengan sumpah, namun pada dasarnya bukan sumpah. Ya, tetapi kebiasaan bangsa Arab saja untuk mengucapkannya dalam rangka yakni memberikan perhatian lah, kurang lebih seperti itu. Ya, dalam rangka memberikan perhatian. Contoh, di antara orang Arab mengatakan bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku, ya. Demi bapak dan ibuku, bi abi anta wa ummi, ya. Dengan ya bapak dan ibuku dan dirimu begitu. Nah, di sini bukan berarti ini adalah sumpah, bukan. Ya, ini yang dikatakan oleh para ahli ilmu, yakni ungkapan-ungkapan yang biasa diucap oleh orang Arab, tetapi tidak dimaksud untuk sumpah, begitu ya. Nah, ini yang dikatakan ya, ini perkataan yang tidak bertujuan begitu. Ya, suatu perkataan
ya, yang tidak bertujuan. Artinya biasa diucapkan oleh bangsa Arab seperti ini, namun bukan tujuannya untuk sumpah. Ini sudah di luar sumpah ini. Jadi sekali lagi ini yang biasa ya. Yang biasa ya orang-orang Arab mengucapkannya bi abi wa ummi ya. Bi abi wa ummi ya, misalnya begitu. Demi bapak dan ibuku. Jadi sekali lagi ini bukan bermaksud untuk sumpah, bukan. Ya, memang ada. Sekali lagi di antara perkataan-perkataan bangsa Arab yang perkataan tersebut tidak memiliki maksud, tidak memiliki tujuan, ya tidak memiliki niat, ya tidak memiliki niat sumpah di antaranya, ya. Jadi ini sebagai contoh ya bahwa ada memang lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang mirip dengan sumpah, namun bukan dimaksudkan untuk sumpah itu sendiri, bukan. Ya, jadi kebiasaan saja. Ucapan-ucapan yang memang menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk diucapkan dalam rangka menarik perhatian. Ya, dalam rangka menarik perhatian begitu. Jadi bukan bermaksud untuk sumpah, bukan. Walaupun lafaznya kok mirip-mirip. Jadi ini yang perlu difahami nih. Ya, sekali lagi di antara orang Arab biasa mengucapkan bi abi wa ummi, demi bapak dan ibuku sebagai taruhannya misalnya. Bukan itu. Bukan sumpah yang dimaksud dari ucapan tadi. Baik. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pertama melarang kita bersumpah dengan nama nenek moyang. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Tidak boleh seperti ini. Jadi memang orang-orang Arab jahiliyah mereka sangat bangga dengan nenek moyangnya. Ya, betul. Mereka itu orang-orang yang bangga sekali dengan nenek moyangnya. Ya, namun perlu disadari, perlu difahami bahwa kalaulah nenek moyang mereka itu adalah orang-orang musyrik juga, sama dengan mereka, maka sebenarnya apa yang perlu dibanggakan? Apa yang perlu mereka banggakan kalau ternyata nenek moyang mereka juga orang-orang musyrikin? Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad SAW ya terkadang menyebut nenek moyangnya yang bernama Nabi Ibrahim. Nabi yang mulia SAW, Nabi Muhammad SAW berbangga dengan nenek moyang yang bernama Nabi Ibrahim. Maka ini adalah wajar. Hal ya, yakni perbuatan yang hak yang datang dari Nabi SAW, yang berasal dari Nabi SAW, bahwa beliau berbangga dengan nenek moyang yang jelas-jelas merupakan orang saleh. Nenek moyangnya adalah Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini dibenarkan, dibolehkan ya, dan hak bagi Nabi untuk ya berbangga dengan nenek moyangnya yang satu ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, setelah Nabi mengatakan la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Yang kedua, Nabi katakan kepada kita, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur dalam sumpahnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Apabila seorang muslim bersumpah, hendaknya dia menjaga kejujuran sumpahnya itu. Jangan sampai dia masukkan ya kedustaan dalam sumpahnya. Jangan sampai dia mengada-ada dalam sumpahnya. Jangan sampai dia ya ini berbuat yang tidak terhormat dalam sumpahnya begitu. Maka Nabi telah menggarisbawahi fal yasduq, hendaknya dia jujur dalam sumpahnya. Jujur dalam sumpahnya. Nah ini kalau kita lihat ya, berkaitan dengan
adab di antara adab-adab orang-orang jahiliyah, atau suatu kebanggaan bagi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, yaitu mereka menjaga lisan mereka untuk selalu jujur. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, dalam sisi-sisi kehidupan tertentu, betul ya, sisi-sisi kehidupan mereka itu tercela. Ya, dalam beberapa sisi-sisi kehidupan mereka itu tercela. Ya, contohnya tentunya mereka berbuat syirik, itu sangat tercela sekali. Atau mereka biasa untuk berzina, itu tercela sekali. Atau mereka biasa minum minuman keras, itu tercela sekali. Atau mereka biasa misalnya membunuh orang, ya, mencuri atau berjudi dan lain sebagainya. Jelas itu buruk sekali. Dan masih banyak lagi sisi-sisi buruk lainnya dari kehidupan mereka, yang tentunya semua keburukan dari mereka itu telah ditolak oleh Rasulullah SAW. Namun ingat, dalam sisi-sisi kehidupan yang lain, mereka memiliki adab yang mulia, akhlak karimah. Contoh, kebiasaan mereka memuliakan tamu, ini contoh. Dan ini baik dicontoh. Atau kebiasaan mereka, yakni asidqu fil lisan, jujur dalam lisan. Jujur dalam lisan mereka, ucapan mereka jujur. Karena mereka itu beranggapan kalau jujur jelas, ya, ini sifat, ya, pemberani. Jujur adalah sifat gentleman, kata mereka itu. Jujur, ya, adalah, ya, sikap, ya, ini kepahlawanan lah, begitu kurang lebih. Nah, ini dia. Jadi mereka menjaga lisan. Ya, jangan sampai mereka itu, lisan mereka itu dusta dalam bicara. Nah, ini adab mereka, akhlak mereka yang disetujui oleh Rasulullah SAW, yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, ya, dalam banyak sisi kehidupan mereka buruk, namun sisi-sisi yang lain dalam kehidupan mereka, mereka itu, ya, mulia atau terpuji. Ya, contoh tadi telah diberikan contohnya, mereka biasa memuliakan tamu, ya, mereka berkata yang jujur misalnya. Nah, itu hal yang biasa bagi mereka. Hal yang biasa bagi mereka, karena mereka jelas beranggapan kalau jujur itu adalah berani. Jujur itu adalah hebat, kata mereka. Jujur itu adalah, ya, sikap kepahlawanan, kata mereka. Sikap kesatria, kata mereka. Ya, jujur, ya, yakni sikap gentleman, kata mereka. Nah, itulah, ya, mengapa mereka selalu menjaga lisan mereka agar tidak dusta dalam kehidupan mereka, walaupun sekali, karena mereka punya anggapan seperti tadi itu, ya, bahwa sikap jujur, sikap rujulah, gentleman, ya, sikap berani, sikap hebat, dan seterusnya. Nah, kebalikannya kalau dusta, ini adalah sikap pengecut, kata mereka. Sikap, ya, pengecut. Ya, sikap pengecut, sikap yang hinalah bagi mereka, dan aib besar bagi mereka. Mereka anggap, ya, dusta atau bohong dalam hidup mereka itu aib besar bagi mereka. Ya, aib besar bagi mereka itu. Hendaknya kita bisa menirunya ini. Umat Islam bisa meniru yang seperti ini dan belajar. Belajar untuk jujur. Belajarlah untuk, ya, jujur dalam ucapan, dalam lisan, begitu. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga kita dengarkan di sini, wa man hulifa lahu billahi falyardha.
Dan barang siapa diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia menerima. Dia rela, dia ridho. Kalau dalam sumpah seorang, dalam sumpah si fulan tadi menyebut nama Allah, hendaknya dia ridho dengan sumpah itu. Dia terima dengan sumpahnya itu, ya. Dia terima dengan sumpahnya itu. Dan kita dilarang untuk kebalikannya. Dilarang untuk tidak ridho. Dilarang untuk tidak, ya, bersikap tidak menerima begitu. Kenapa? Karena Nabi telah mengancam, "Wa man lam yardha falaysa minallahi." Dan barang siapa tidak rela, tidak ridho, tidak menerima, ya, maka ia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mendapatkan apa? Ya, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, ya, berkaitan dengan ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa saja yang ternyata tidak ridho, tidak menerima, tidak rela sumpah yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan falaisa minallahi, maka tidak mendapatkan kebaikan, keutamaan atau fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis atau dalil, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab ini. Satu dalil saja, ya, yang bisa kita lihat, ya, pelajaran-pelajaran berharga dari dalil yang datang dari sahabat Ibnu Umar ini. Ya, sekali lagi, yang pertama, tidak boleh kita bersumpah dengan nama nenek moyang atau seorang lah begitu secara umum, atau bersumpah dengan nama makhluk lebih umum lagi, tidak boleh seperti ini. Ini kita hindari, ini kita jauhi, ya, yakni bersumpah dengan menyebut nama, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkaitan dengan sumpah, jika memang dibenarkan sumpahnya, ya, memiliki atau masuk dalam kriteria yang dibenarkan, maka sumpah itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Dan kalau sudah dikatakan ibadah, maka dialamatkan kepada Allah. Sumpah dengan nama Allah, bukan sumpah dengan nama makhluk, begitu. Ya. Ini yang pertama sekali. Yang kedua, Nabi gariskan, ya, bagi siapa saja yang bersumpah, falyasduq, kata Nabi, hendaknya dia jujur dalam sumpahnya. Tidak boleh bersumpah dengan nama Allah, ya, namun dusta misalnya, bohong. Nah, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Maka perlu digarisbawahi, falyasduq, hendaknya dia jujur, ya, dalam sumpahnya itu. Kemudian yang berikutnya lagi, man hulifa lahu billahi falyarda, barang siapa, ya, diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia ridha, hendaknya dia menerima, hendaknya dia rela dengan, ya, seperti itu, begitu, ya. Dan kebalikannya, wa man lam yardha falaysa minallah, dan barang siapa yang tidak rela, tidak ridha, tidak menerima, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah, yang tidak mendapat kebaikan, keutamaan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini jelas merupakan ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengancam siapapun dari umat Islam yang memang tidak ridho, tidak senang, tidak menerima sumpah yang disebutkan nama Allah padanya itu. Nah, ini tentunya dapat menodai, ya. Sikap seperti ini dapat menodai tauhid seorang hamba. Sayang jika tauhidnya ternoda dengan hal seperti ini. Hendaknya seorang bisa menjaga lisannya, menjaga hatinya, jangan sampai lisannya dusta, dan jangan sampai hati tidak ridho, ya, tidak menerima sumpah yang memang diucapkan pada sumpah tersebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bicara secara global dulu, secara umum begitu, ya. Kecuali yang kalau yang jelas-jelas bersumpah itu adalah
orang yang kita sangat kenal, tiap hari bohong, tiap hari dusta, ya. Dan ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka jangan percaya seperti ini. Ya, orang yang selalu setiap hari dusta, setiap hari bohongnya, bahkan terkenal dan populer di tengah-tengah masyarakat bahwa si fulan kadzab, tukang dusta, tukang bohong, maka ketika dia bersumpah walaupun dengan menyebut nama Allah, maka tidak boleh kita terima begitu. Tidak boleh kita terima langsung begitu, karena memang ada indikasi yang kuat dari orang tersebut lantaran bohongnya, dustanya setiap hari. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Nabi mengatakan di akhir hadis yang mulia ini, "Wa man lam yardha falaysa minallahi," dan barang siapa tidak ridha, ya, maka ia tidak mendapatkan keutamaan, kebaikan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada bab berikutnya, bab 44 ya, yaitu ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini juga ya masih berkaitan dengan masalah lisan ya. Kalau tadi kan sumpah. Nah, kalau sekarang ini berkaitan dengan yakni kehendak Allah atau dan juga kehendak makhluk begitu. Ya, masya Allah wa syi'tah, atas kehendak Allah dan kehendakmu begitu. Nah, ini perlu kita jelaskan betul bahwa manusia punya kehendak dalam sekian banyak sisi kehidupan, ya, punya kehendak-kehendak lah, ya. Namun ingat bahwa kehendak manusia itu masih di bawah kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Takwir, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Nah, ini ya yang perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang bersifat mutlak, yakni kebenarannya mutlak, ya, kesahihannya jelas mutlak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, ya, maka kita kembalikan kepada Allahu Rabbul Alamin yang banyak memiliki keutamaan-keutamaan, ya. Allahu Rabbul Alamin yang banyak memiliki ya kesempurnaan, ya, kekuasaannya begitu. Maka kita fahami bahwa kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ucapan masya Allah wa syi'ta ini tidak boleh nih. Kalau digabung ya, kalau disatukan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Ya, kehendak Allah dan kehendak makhluk, dan juga perlu diyakini bahwa di antara rukun takdir, nah ini adalah tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, al-masyiah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau dalam lafaz yang lain al-iradah, keinginan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil-dalil yang dibawakan pada bab 44 ini. Ada beberapa dalil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama sekali adalah anna Yahudiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taqulun wal Ka'bah fa'amarahum Nabi sallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah wa ay yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Nah, ini yang benar nih. Ini ucapan dan ungkapan yang benar. Ya. Artinya bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi dan berkata, sungguhnya kalian melakukan juga perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi. Dan juga ada di antara umat Islam mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, ini dia. Ya, wa rabbul Ka'bah. Nah, ini baru benar.
wa rabbul Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian ya, atas kehendakmu. Masya Allahu thumma syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak ya engkau. Ah, ini boleh. Kemudian. Jadi ada lafaz ya wa di situ yang bermakna kemudian. Kalau lafaz thumma, ya, lafaz wa begitu, ya, Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu, maka lafaz wa di sini berarti mensejajarkan ya antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka tidak boleh seperti ini. Adapun lafaz thumma yang bermakna kemudian, berarti ini ya yakni kehendak makhluk, ya kehendak manusia sudah barang tentu masih di bawah kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali di sini kepada hadis yang mulia ini, ketika ada orang Yahudi berkata kepada Nabi, sungguhnya kalian umat Islam juga berbuat syirik, begitu. Yaitu ketika kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, ya, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ah, ini pertama perlu kita pahami ya, bahwa pertama ya, hal seperti ini ya mungkin saja luput dari perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikarenakan urusan Nabi itu banyak sekali. Ya, luar biasa banyaknya. Artinya laporan dari Yahudi ini langsung direspon baik oleh Nabi, sehingga Nabi ya katakan kepada umat Islam, kepada para sahabat, jika kalian berucap Masya Allahu ya wa syi'ta, yaitu dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, maka ini tidak dibenarkan. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah Masya Allah thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian, nah gitu. Kemudian dengan kehendak engkau ya wa rabbul Ka'bah, pemilik ya dari Ka'bah, pemilik Ka'bah. Nah, jadi inilah yang diluruskan oleh Nabi. Diluruskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah tercela jika Nabi tidak mengetahui semua urusan secara detail ya, dan ada pihak sahabat yang mengabarkannya. Ada pihak sahabat yang mengabarkannya ya, intinya bahwa ya ini langsung Nabi luruskan. Nabi ajarkan, Nabi arahkan umat ini untuk tidak berucap Masya Allahu wa syi'ta, tidak boleh. Yang boleh Masya Allah thumma syi'ta. Jadi antara wa yang bermakna dan, kemudian thumma yang bermakna kemudian, maka ini kalimat atau lafaz yang berbeda sekali ya, sehingga jika seorang ingin selamat ya dia ucapkan Masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian. Nah ini dia, kemudian dengan kehendakmu. Nah ini baru benar ya, seperti ini baru benar. Jadi perlu kita pahami bahwa manusia punya kehendak, betul, dan Allah Maha Sempurna juga memiliki kehendak, kehendak yang sempurna ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan dalam kehendak Allah itu semuanya baik. Tidak ada kehendak Allah yang tidak baik. Ya. Adapun ya di kehendak manusia bisa baik, bisa jelek, bisa buruk. Itu kehendak ya, kehendak manusia itu. Kehendak manusia, karena manusia kan nggak tahu tentang perkara gaib, apa yang bakal terjadi, sehingga ada di antara orang menganggap suatu itu baik padahal tidak baik. Atau kebalikannya, ya, yakni menganggap atau ya menghendaki suatu yang dipandang itu buruk, nah, pada dasarnya dia baik. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami di sini, ya. Asa an tuhibbu syai'an, ya. Boleh jadi apa yang kalian anggap itu baik, kalian sukai, kalian cintai, maka boleh jadi yang seperti itu buruk bagi kalian. Dan kebalikannya, apa yang kalian
tidak sukai, boleh jadi itu baik bagi kalian. Nah, jadi inilah berkaitan dengan kehendak makhluk, kehendak ini terbatas. Kehendak manusia itu kehendak yang terbatas, kehendak yang memiliki kekurangan bahkan, ya. Adapun kehendak yang Rabbul Alamin, kehendak yang sempurna. Ya, kehendak yang bagaimana? Kehendak yang sempurna. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita dengarkan di sini dari sahabat Ibnu Abbas, ya. Apa kata beliau? Anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Faqala ja'altani lillahi niddan, Masya Allah wahdah. Bahwa di zaman Nabi ada seorang yang sahabat berkata kepada Nabi, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Maka Nabi bersabda kepadanya, apakah engkau, ya, menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah atau bagi Allah hanya atas kehendak Allah saja, ya, atas kehendak, ya, ini atas kehendak Allah saja. Nah, ini yang kita lihat dari yakni riwayat yang kedua dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya, tentang seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, langsung Nabi luruskan. Langsung Nabi arahkan, ya, langsung Nabi arahkan kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada tauhid, begitu. Jadi ucapan Masya Allahu wa syi'ta, nah ini mengandung apa namanya, ya? Pensederajatan, gitu ya. Jadi tidak boleh kehendak Allah disederajatkan dengan kehendak makhluk. Atau dengan kata lain, tidak boleh kehendak Allah itu disamakan dengan kehendak makhluk. Ini sangat berbeda sekali. Sangat-sangat berbeda sekali, begitu para jamaah. Ya, jadi Nabi mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Ya, Masya Allah wahdah. Ya, namun ucapkanlah dengan kehendak Allah semata. Ya, atau hanya atas kehendak Allah saja, begitu itu boleh juga. Ya, seperti itu boleh juga. Jadi intinya tidak boleh kita mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ya, karena berbeda sekali, karena Allah sendiri berfirman dalam ayat yang mulia, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta, begitu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dengarkan yang ketiga, riwayat yang ketiga dibawakan di sini dari riwayat Ibnu Majah dari Tufail, saudara seibu dengan Aisyah. Nah, ini, saudara seibu dengan Aisyah, ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah atau Uzair putra Allah. Mereka menjawab, ini orang-orang Yahudi juga menjawab, ya, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka, ini kepada Nasrani, sungguh kalian, ya, adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Allah, itu anak Allah. Lalu orang-orang Nasrani mengatakan, sungguh kalian pun, ya, ini umat Islam, sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian ketika pagi hari, ya, aku beritahukan mimpiku itu kepada kawan-kawanku. Kemudian aku datangi Nabi dan aku beritahukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya di sini, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seorang? Ya, sahabat menjawab, ya, ini sahabat ini menjawab, iya. Ya. Lalu Rasulullah SAW bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda, amma ba'du, fa inna Tufailan, ini Tufail, ya, ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimah kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad
walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Artinya amma ba'du, sungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kalian. Dan sungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepada kalian. Karena aku ada beberapa halangan, ini ada beberapa tugas. Ya. Jadi Nabi sempat berkeinginan melarang ucapan itu, namun lantaran urusan beliau sangat banyak sekali, beliau belum sempat menyampaikannya begitu. Maka janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Begitu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ucapan ya, yang juga harus kita fahami bahwa ucapan-ucapan kita ini terkadang ucapan kita ini bisa menyimpang tanpa kita sadari ya. Karena kita mungkin nggak tahu ilmunya atau belum tahu ilmunya. Tanpa kita sadari kok ternyata ucapan kita menyimpang, bahkan penyimpangan yang sangat besar, itu syirik begitu. Ya, ucapan yang tadi contohnya bersumpah dengan nama selain Allah, atau mengucapkan masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu, kan begitu. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini ya terkadang tanpa disadari mengarah kepada syirik ternyata. Ya, mengarah kepada kesyirikan. Nah, ini ya perlu kita pahami yang seperti ini, jangan sampai kita ucapkan ya kembali, kita ucapkan kembali dari ucapan orang-orang musyrikin di zaman dahulu begitu, atau di antara umat Islam yang ketika itu belum mengetahuinya begitu ya, baru setelah itu diketahui oleh mereka melalui petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini, jadi sekali lagi ya kita berhati-hati dari ucapan-ucapan kita yang terkadang ucapan kita ini terjatuh ke dalam syirik ya, terjatuh kepada dosa besar, terjatuh kepada permusuhan dan lain sebagainya lah begitu. Jadi hendaknya kita yakni menjaga lisan kita, menjaga lisan jangan sampai tergelincir dan jatuh kepada syirik, dosa besar yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil lagi bab yang ke-45 ya. Bab yang ke-45 di siang hari ini, yaitu barang siapa mencaci masa atau waktu, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man sabbad dahra faqad sabballaha azza wa jal. Barang siapa mencela waktu, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah tidak boleh kita mencela waktu. Arti bahwa waktu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu ya, adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mencela waktu. Ya, mencela waktu itu tidak boleh, mencela masa enggak boleh. Tapi kalau memang yakni sekedar pengkabaran saja, tidak ada niatan mencela, maka boleh seperti ini. Ya sekedar sekali lagi yakni kabar saja, misal begini. Oh, ini siang yang panas sekali ya, misalnya ya. Atau siang yang bagaimana, atau malam yang bagaimana misalnya. Ini bukan dalam rangka mencela, tapi dalam rangka pengkabaran. Ya, dalam rangka apa? Pengkabaran kepada orang, tidak ada niatan mencela waktu, maka tidak boleh seperti ini. Tidak mengapa yang seperti ini. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita dengarkan sini ada beberapa dalil ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama dari surat Al-Jathiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun." Artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja.
kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa atau waktu. Dan mereka sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, lihat. Ini berkaitan dengan sikapnya orang-orang kafirin atau sebagian dari orang-orang kafirin, bahwa ya mereka yakini yakni tidak adanya kehidupan nanti di alam akhirat yang membalas perbuatan-perbuatan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, begitu ya. Nah, kembali di sini kepada ayat yang mulia tadi. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Nah, selain dari waktu. Dan mereka sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, ini ya yang diyakini oleh sebagian orang, ya. Mungkin oleh orang-orang ateis, di mana mereka nggak percaya tidak adanya Tuhan, adanya ya Tuhan yang maha kuasa, maha sempurna di alam semesta ini, ya. Dan mereka hanya meyakini bahwa kehidupan ini atau kehidupan dan kematian hanya tinggal menunggu waktu, artinya waktu, ya. Ah, hanyalah ya, yakni eh waktulah, ya, kata mereka, yang membinasakan. Waktulah yang memainkan peranan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Waktulah yang apa istilahnya, menentukan segala-galanya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Jadi ya seolah-olah mereka menghina waktu, mencela waktu, dan pada dasarnya mencela Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik. Kemudian kita lihat dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, radhiyallahu taala an, di mana Nabi yang mulia SAW bersabda, ya, Nabi yang mulia SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ya, seperti ini namanya apa? Hadis qudsi. Ya. Kita dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahr, uqallibul laila wan nahar. Allah berfirman, manusia menyakiti aku. Dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik waktu, ya, pencipta waktu. Maka ya, akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta waktu. Allah Subhanahu wa taala mencipta malam, siang, ya. Waktu dalam sehari ada 24 jam, dalam sepekan ada 7 hari, dan begitu seterusnya. Maka semua ini adalah Allah yang mencipta. Maka tidak boleh seorang menghina waktu, mencela waktu, ya, karena Allah yang mencipta waktu itu sendiri. Allah yang memiliki waktu itu sendiri. Kalaulah kita mencela, ya, mencela atau menghina, ya, misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini misalnya si fulan masak gitu, ya, atau fulana masak, lalu masakannya kita cela, ya, masakannya kita hinakan gitu, ya. Maka itu berarti kita telah mencela, ya, si fulan atau fulana yang membuatnya, kan begitu. Nah, di sini juga sama. Ketika seorang mencela waktu, menghina waktu, maka itu pada dasarnya menghina dan mencela Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mencipta waktu. Ya, Allah lah yang mencipta waktu. Jadi ini yang perlu kita pahami nih. Ya, yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita ini, tidak boleh kita ini mencela, ya, waktu, dan pasti Allah Subhanahu wa taala yang yakni
menulis apa saja yang datang dari kita semua, apa itu kebaikan atau keburukan, tidak ada luput dari pencatatan ya malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yakni ucapan yang keluar dari lisan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Jadi ini kalau diucapkan dengan lisan tentu ditulis, dicatat, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri ya akhirat begitu. Baik. Kemudian dalil yang ketiga yang terakhir di sini, Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? La tasubbud dahra fa innallahu wad dahar. Janganlah kalian mencaci masa atau waktu karena sungguhnya Allah lah pemilik waktu. Allah lah pengatur waktu. Ah, ini dia. Jadi tidak dibenarkan kita untuk mencela ya waktu, menghina waktu begitu ya, karena pada dasarnya ya semua makhluk ciptaan Allah termasuk waktu ya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah yang berkehendak untuk mencipta waktu, maka tidak dibenarkan untuk menghinanya. Ya, jadi contoh di mana Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian pada hari ketujuhnya Allah naik ya dan Allah bersemayam ke atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy begitu. Nah, ini hari yang ketujuhnya artinya bahwa dalam sepekan 7 hari, dalam sehari 24 jam kan begitu. Nah, ini waktu-waktu yang kita lalui pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti atas waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Baik. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 bab yang kita jelaskan pada siang hari ini, yaitu bab 43, bab 44, dan bab 45 begitu. Sekaligus ada 3 bab. Ya, ada 3 bab yang kita kaji di siang hari ini. Dari bab 43 mengenai orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah atau menyebut nama Allah. Bab 44 mengenai ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan bab 45 ya yakni mencaci masa atau waktu berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan saya berikan kesempatan soal jawab untuk jamaah ya. Barang siapa ingin bertanya dipersilakan dari 3 bab yang telah kita kaji di siang hari ini atau bab-bab sebelumnya boleh. Bab-bab sebelumnya silahkan. Kepada moderator membawa acara dipersilakan untuk soal jawab ini. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Afwan, ini kameranya nggak nyala. Tadi keluar sebentar. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ini kaitannya terkait dengan kita tahu bahwa ada orang yang eh, punya kebiasaan dusta gitu. Terus kemudian dia bersumpah demi Allah gitu. Gimana kita cara menyikapinya, Ustaz? Ya, kalau memang si fulan ini tukang dusta, tukang bohong, maka sumpahnya tidak bisa kita terima. Sumpahnya tidak bisa kita terima karena indikasinya kuat sekali. Ya, tidak ada hari-hari yang dilaluinya melainkan dengan kedustaan. Ya, ini sangat berbahaya ini. Ya, seperti ini sangat berbahaya. Makanya tadi kan Nabi mengatakan, "Man halafa billahi falyasduq." Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur, kata Nabi. Jujur, jangan dusta, jangan bohong. Nah, jadi kalau ada orang yang memang sangat populer ya dengan kedustaannya, lalu dia bersumpah, maka tidak boleh kita terima. Tidak boleh kita terima. Kenapa? Karena memang dia sangat masyhur, sangat populer dengan kedustaannya itu. Jadi bagaimana mungkin seorang akan percaya
ya, walaupun dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya karena memang ya jelas tiap hari juga dia berdusta. Maka inilah kerugian yang besar dari kedustaan itu sendiri, ya, ucapan orang pendusta tidak dipercaya. Makanya lihat Nabi yang mulia SAW, Rasulullah SAW itu terkenal sebagai orang yang sangat terpercaya, ya, al-amin, orang yang dapat dipercaya, kan begitu, ya. Dan Nabi SAW, ya, tidak berdusta kepada manusia, apalagi berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting nih. Ya, ketika ada diskusi antara Raja Heraklius, Raja Romawi, dengan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan ketika itu masih musyrik. Nah, ini terjadi tahun ke-7, ya, tahun ke-7 Hijriah. Nah, pada tahun ke-8-nya Abu Sufyan baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Nah, kemudian di antara pertanyaan-pertanyaan sang Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, ya, ayakzib 'alan nas, apakah dia pernah berdusta kepada manusia? Ini apakah orang yang mengaku diri sebagai nabi itu Muhammad, ya, pernah berdusta kepada manusia? Apa jawaban Abu Sufyan? La, tidak pernah berdusta kepada manusia. Maka langsung disikapi oleh sang raja, kalau ada manusia, kalau ada orang tidak pernah berdusta kepada orang lain, begitu ya, maka dia pun tidak mau berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat, lihat kesimpulan yang bagus sekali dari Raja Heraklius di masa itu tentang diri Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kebalikannya sekarang, kebalikannya, kalau ada orang berdusta kepada manusia dan itu mudah sekali berdusta kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini atas nama Allah dia lebih berdusta lagi, dia lebih berdusta lagi, kan begitu, ya. Jadi di hadapan orang-orang nggak malu dia berbohong, nggak malu dia berdusta. Nah, kepada Allah lebih-lebih, kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih, kan begitu, kepada orang yang dia lihat, orang yang dia disaksikan, gitu ya, dia dengar ucapannya dan seterusnya, ada, ya, orang yang di hadapannya namun dia berdusta. Lalu bagaimana dengan Allah yang maha gaib, Allah Subhanahu wa taala yang maha maha gaib, begitu ya. Jadi inilah berkaitan dengan, ya, ini apa yang kita lihat dari orang-orang musyrikin dahulu. Betul, sisi-sisi kehidupan, banyak sisi kehidupan mereka itu tercelak sekali. Namun, ada sisi baik dalam kehidupan mereka yang disetujui, disepakati oleh Rasulullah SAW, yaitu jujur lisan mereka. Mereka tidak mau berdusta, mereka tidak mau berbohong, begitu, dalam lisannya. Ya, makanya mereka, ya, orang-orang yang dari sisi lisan itu dapat dipercaya, dapat dipercaya mereka itu, karena mereka anggap jujur itu adalah hebat. Jujur itu adalah gentleman. Jujur itu adalah pemberani. Jujur itu, ya, adalah kemuliaan bagi mereka. Ya, makanya kebalikannya untuk dusta bagi mereka itu adalah sikap pengecut. Dusta bagi mereka adalah aib besar. Dusta bagi mereka itu adalah, ya, eh, menodai sikap gentleman, kan begitu, ya. Aib bagi mereka untuk berdusta, dan mereka anggap dusta itu adalah sikap pengecut, ya, bukan sikap pemberani. Nah, inilah, ya, yang kita lihat dari orang-orang musyrikin di zaman dahulu, orang-orang jahil di zaman dahulu, ya, mereka sangat jujur dalam masalah lisan mereka itu. Wallahu taala alam. Baik, silakan yang lain. Insyaallah Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya. Baik kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan, dapat diketik di kolom chat atau bisa raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz. Eh, Baik Ustadz, terkait dengan kedustaan ini Ustadz, eh, jika kalau misalkan kita tidak baru kenal dan tidak tahu apakah ini orang
suka berdosa atau tidak? Gimana kita cara menyikapinya, Ustaz? Ya, kalau kita baru berjumpa dengan seorang ya, kita kan belum kenal orang itu, maka sikap kita berhusnudzon. Ya, di awal perjumpaan kita husnudzon dulu, baik sangka dulu. Ya, nggak boleh langsung menuduh yang tidak-tidak atau buruk sangka ya nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kalau sekali lagi kita baru berjumpa dengan seorang dan dia muslim, ya dia muslim sekali lagi, maka kita kedepankan sikap husnudzon, baik sangka, bukan suudzon, bukan. Kecuali yang ada di hadapan kita ini orang non-muslim, orang fasik, ya, ya, orang fasik. Fasik itu artinya orang yang suka berbuat atau gemar berbuat dosa, gemar atau senang berbuat dosa, ya. Makanya Allah berfirman apa? Berfirman apa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, maka cross checklah, maka diceklah terlebih dahulu. Ah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengecek berita tadi benar atau tidak. Kenapa? Karena yang bawa berita itu orang fasik. Nah, begitu. Ya, apalagi kalau yang bawa berita itu orang non-muslim, orang kafir, musyrik lagi. Nah, kita cek terlebih dahulu. Tapi kalau yang bawa berita itu muslim dan baru bertemu ya, baru jumpa kita dengan si muslim ini, maka sikap kita yang pertama adalah husnudzon, berbaik sangka. Kecuali kalau kita memiliki ya, memiliki apa namanya bukti-bukti, ya, memiliki bukti-bukti bahwa si fulan itu pendusta. Ya, si fulanah itu pendusta, baru kita nggak percaya deh ya dengan kabar-kabar yang dibawanya, berita-berita yang disampaikannya, kan begitu. Wallahu taala alam. Baik, silakan yang lain. Eh, Baik, Ustaz. Eh, ini Afwan, Ustaz. Kaitan mencela dengan apa ya, waktu, Ustaz. Apakah ada juga kaitan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada keburukannya, kita juga kita mencelanya, misalkan makanan atau lainnya, Ustaz. Bahkan istri Rasulullah kan pernah ditegur, Ustaz, mengenai mencela istrinya yang lain yang tubuhnya tidak tinggi, Ustaz. Ya, pertama jelas ya berkaitan dengan mencela atau menghina makhluk ini kan nggak boleh. Ya, secara umum tidak boleh kita menghina, mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Apapun itu tidak boleh kita cela, kita hina, apalagi mencela manusia. Ya, karena jelas makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk apapun di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghinanya pada dasarnya, karena kalau kita menghinanya berarti kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Mencela Rabbul Alamin. Ya, tadi saya katakan kalau ada orang masak ya, membuat makanan lalu dicela makanannya, masakannya, pasti yang masak tersinggung. Pasti yang masak akan marah, ya. Yang membuat ya masakan akan ya yakni terhina begitu ya, dan dia akan marah begitu. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita menghinakannya. Contoh misalnya Khalid bin Al-Walid ya, ketika sedang makan biawak padang pasir, lalu Khalid menawarkan ya yakni masakan Khalid ini kepada Nabi, ya, agar Nabi ikut serta makan biawak padang pasir. Namun Nabi, karena Nabi tidak menyukai dan memang Nabi tidak pernah mendapatkan makanan itu pada di negerinya, maka Nabi hanya mengatakan, ya saya nggak dapati makanan ini, ya, atau dengan ungkapan lain lah, intinya tidak mencela.
Ya, ini tidak mencela begitu ya. Yang harus kita hindari adalah mencela ya atau menghina. Kalau nggak suka ya udah, nggak usah dimakan ya, nggak usah apa namanya dibicarakan, nggak usah. Ya, ini kita katakan saja, maaf saya tidak biasa makan ini misalnya, atau mohon maaf saya belum mendapati yang seperti ini di negeri saya misalnya, di kota saya atau di kampung saya. Ya, kurang lebih seperti itu, penolakan yang halus lah, tidak mencela, tidak menghina. Ya, yang tidak boleh itu adalah menghina atau mencela makanan atau masakan ataupun mencela makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang lain ada lagi? Baik, kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan, dapat bertanya langsung dengan melakukan raise hand, atau bisa diketik di kolom chat. Nah, ini baru mulai nih. Afwan, Ustaz. Eh, Silakan, silakan. Masih ada yang ingin Silakan, bertanya? kakak-kakak, bab-bab sebelumnya juga bisa ditanyakan, atau hal-hal Bebas yang terkait. pertanyaannya berkaitan dengan tauhid atau akidah misalnya. Nah, nah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Satu lagi, banyak orang yang mencela dengan kondisi keadaan atau masa lalu atau kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak mengenakan baginya, Ustaz. Bagaimana sikap sikap kita terhadap hal ini, Ustaz? Iya, kalau yang berkaitan keburukan-keburukan di masa lalu ya sudah nggak perlu dibicarakan lagi, nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi, nggak perlu kita besar-besaran lagi karena itu sudah berlalu ya. Apalagi misalnya seorang telah bertaubat dari masa suramnya dahulu, nggak perlu lagi dia bernostalgia dengan keburukannya, kejahatannya, dan semisalnya begitu. Apalagi bangga lagi misalnya dengan, woi saya dulu pernah bunuh orang itu, bangga. Jangan, nggak boleh seperti ini. Tidak benar yang seperti ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan barangkali dosanya ya, dan Allah telah tutup aibnya itu dari orang-orang, ya jangan kita buka kan gitu ya. Jangan kita sendiri yang membukanya kan gitu. Ya, atau kita bangga lagi nanti di akhirat tuh berbahaya seperti ini. Ya, sangat berbahaya yang seperti ini. Makanya acara-acara apa nama itu? Televisi berkaitan dengan gibah ya, aib orang, aib keluarga orang, satu Indonesia menjadi tahu ya. Nah, ini kan hal yang ya ini sangat tercela sekali acara itu ya. Acara seperti itu sangat tercela sekali tuh. Ya, membuka aib satu keluarga, akhirnya satu Indonesia tahu semua. Iya kan? Nah, ini acara yang sangat-sangat tercela, acara yang sangat hina sekali. Ya, karena membuka aib ya orang lain di hadapan ya orang-orang yang mungkin nggak tahu kok jadi tahu sekarang. Ya, tadinya nggak tahu tuh ya, keluarga si Fulan, keluarga Fulan, semuanya sekarang serba tahu lagi. Dibicarakan se-Indonesia, viral se-Nusantara. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi acara-acara seperti itu, acara-acara yang sebenarnya mesti dilarang oleh MUI itu. Ya, dilarang tegas oleh MUI seperti itu. Di samping ya kesyirikan-kesyirikan yang ada di negeri kita ini, diantaranya acara-acara seperti tadi tuh, ya, yakni apa namanya, mengungkap aib orang, menjelaskan aib orang, menebarkan aib orang misalnya. Nah, ini tidak boleh seperti ini, tidak dibenarkan. Ya, wallahu taala alam. Nah, Baik, silakan. Ustaz. Baik, Ustaz. Ana jadi bertanya-tanya, Ustaz, terkait dengan yang kejadian-kejadian yang kita bahas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini kaitan dengan mencela ini, apakah termasuk dosa-dosa kecil atau besar, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Em, mencela apa? Mencela makhluk ya. Mencela. Nah, Ya, Ustaz. mencela makhluk, mencela
eh ya makhluk lah intinya jelas merupakan dosa besar. Ya merupakan dosa besar karena membuat Allah murka, membuat Allah Subhanahu wa taala marah itu, tersinggung Rabbul Alamin, nggak terima Allah, makhluknya dicela, makhluknya dihina. Allah sendiri yang maha berkehendak mencipta ini itu dengan rupanya ya, dengan berbagai macam apa namanya? Rupanya begitu. Nah, Allah yang maha berkehendak. Maka tidak boleh kita mencela. Ya, tidak boleh mencela sama manusia misalnya nggak boleh ya. Apakah itu mencela dari sisi wajah ya, mencela apa namanya kok orang itu pendek. Ini celaan celaan yang tidak boleh ya. Kalau sifatnya kabar boleh. Kalau sifatnya itu kabar saja untuk mengabarkan tidak ada niatan cela, ini boleh seperti ini. Ya, yang jelas tidak boleh mencela apakah karena wajahnya, karena fisiknya, atau kekurangan-kekurangannya lainnya, tidak boleh. Allah yang berkehendak itu semua. Ya, seorang misalnya lahir ya, dengan tidak sempurna fisiknya, nggak sempurna fisiknya, jangan dicela. Allah yang berkehendak itu. Allah yang maha berkehendak itu, tidak boleh dicela. Begitu. Kecuali. Kecuali orang yang merubah ya takdirnya. Ya. Kalau misalnya takdirnya laki-laki, operasi jadi perempuan. Nah, ini jelas perbuatan itu sendiri tercela. Perbuatan itu sendiri sangat tercela, kan begitu. Ya, ini merubah takdir namanya atau apa namanya? Merubah kodrat ya, maaf. Merubah kodrat yang tadinya laki-laki menjadi perempuan atau yang tadinya perempuan jadi laki-laki misalnya. Ya kan? Nah, ini jelas, ini tercela. Perbuatan itu sendiri adalah sangat-sangat tercela karena jelas itu merubah ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan orangnya itu sangat tercela sekali. Ya. Mungkin terakhir barangkali pertanyaan barangkali kalau ada lagi pertanyaan. Ayo, ayo kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan, eh Kak, oh, Masya Allah nih Kak Dadan Resen. Eh, Sebentar, maaf, Kak Dadan, silakan Kak Dadan di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, begini Ustaz. Ana ingin bertanya, kenapa ya? Apakah salah atau bagaimana cara menghilangkan perasaan orang yang melakukan kebaikan? Tapi dia tuh dalam melakukan kebaikannya tuh suka memamerkan lah, gitu, memamerkan seperti itu Ustaz. Jadi misalkan ada orang yang suka melakukan apa ya bantuan, tapi dia tuh diposting terus diberitakan di sosmed sama dia seperti itu. Nah, itu kadang kenapa kok timbulnya kok di anak kok jadinya nggak suka gitu sama orang itu seperti itu. Bagaimana Ustadz untuk menyikapinya saya supaya Anda tidak begitu terlalu berburuk sangka jelek dengan orang tersebut gitu Ustadz. Oh iya, jadi kalau ada orang lain berbuat kebaikan, kemudian disebarluaskan gitu ya, lalu kita nggak suka begitu. Nah, Kita sendiri ya nggak suka Ustadz. dengan hal-hal tadi. Tentu Ya. begini, iya kita sendiri berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama. Yang kedua, ya jangan meniru-niru kalau betul itu perbuatan ya yakni riya misalnya, riya gitu ya. Maka kita juga berlindung kepada Allah agar dihindarkan oleh Allah dari penyakit riya yang ada di hati kita. Kemudian juga kita lihat dulu ya ini siapa orangnya,
kebanyakan manusia kan awam ya. Kebanyakan manusia itu awam terhadap ilmu tauhid. Sehingga banyak pula di antara mereka memang senang diposting atau menjadi apa tuh di ada profil seperti itu dan sebagainya begitu ya. Atau disebarluaskan ya di medsos dan sebagainya. Nah, ini kan bentuk keawaman mereka terhadap ilmu tauhid yang seharusnya kebaikan-kebaikan mereka itu mereka sembunyikan ya, tidak diperlihatkan oleh orang ya. Ini ya dikarenakan mereka sekali lagi tidak memiliki ilmu tauhid. Dikarenakan mereka tidak memiliki ilmu tauhid sehingga yang mereka sukai seperti itu pamer ya, ria ya, atau yang semisal begitu. Jadi hendaknya kita ya udahlah, nggak perlu kita bersibuk dengan orang gitulah. Kita ini nggak perlu kita ini bersibuk dengan orang lain. Hendaknya kita sibukkan dengan diri sendiri, itu lebih utama itu. Kita menyibukkan diri kita sendiri, jangan kita sibukkan hati kita dengan orang lain. Kita sibukkan hati kita ini tentunya untuk kita saja gitu. Jangan untuk orang lain. Jadi kalau hati kita ini kok sibuk dengan orang lain, nah ini juga berbahaya. Ini juga berbahaya. Kenapa? Karena ya mungkin hati kita saja belum beres. Ya, hati kita saja ini belum bersih barangkali. Ya kenapa pula kita menyibukkan hati kita ini dengan urusan orang seperti itu. Makanya kita ya tentunya kita berlindung saja. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ya syirik seperti riya atau sum'ah atau yang semisalnya begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bahkan saya pribadi pernah ditanya oleh salah seorang politikus dari partai besar, nggak perlu saya sebutkan partainya, orangnya, ya, orang ini ya bertanya langsung kepada saya, Ustadz, ya, saya ini kan politikus katanya, ya, saya ini nyumbang itu dan lain sebagainya, lalu saya bawa nama saya, ya, saya perlihatkan kepada orang-orang nama saya, partai saya, apakah saya ini tergolong ikhlas? Ini kan pertanyaan yang nyeleneh sebenarnya. Pertanyaannya nyeleneh sebenarnya ini, ya. Artinya kalau sudah seperti ini, pada dasarnya ya, tidak ada politikus itu yang ikhlas, nggak ada. Tidak ada yang namanya politikus itu ikhlas karena Allah, itu nggak ada. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah suara, ya kan? Yang dia inginkan itu suara rakyat, suara orang untuk dirinya, agar dia dipilih lagi kan? Agar dia dicalonkan dan dipilih lagi oleh masyarakat kan begitu. Sehingga mau nggak mau dia harus ya menyebarkan namanya, sumbangannya, partainya, bahkan benderanya kan begitu. Ya, maka saya jawab dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya jawab dengan hadis Nabi. Ya, saya jawab dengan 3 orang ya yang nanti di akhirat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang pertama qari, orang yang baca Al-Qur'an, kan gitu. Orang yang kedua orang yang dermawan, orang yang ya mendermalah begitu. Dan yang ketiga orang yang berjuang. Ya, jadi ketika ya orang pertama ditanya, "Fama amilta?" Apa yang kau lakukan di dunia? Kata si A, "Saya baca Quran dan mengajarkannya karena Engkau ya Allah." Apa kata Allah Rabbul Alamin? "Kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu karena engkau ingin dipanggil qari." Lalu Allah bertanya lagi kepada si B dengan pertanyaan yang sama. Si B menjawab, "Saya menyumbang, saya menderma, saya berbuat kebaikan ini itu karena engkau ya Allah." Maka Allah katakan, "Engkau dusta." Ya kan? Engkau dusta. Engkau melakukan itu karena engkau ingin dipanggil orang baik, orang dermawan. Dan si C ketika ditanya pertanyaan yang sama, si C menjawab, "Aku berjuang karena engkau ya Allah." Maka Allah berfirman, "Engkau dusta." Ya, engkau berjuang karena engkau ingin dipanggil pahlawan atau pemberani. Maka akhirnya 3 orang ini dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Nah, lihat, saya hanya jawab dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Biar dia mikir sendiri kan, biar dia mikir sendiri.
tentang apa yang dia perbuat selama hidupnya, ya. Ya, wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Ada lagi ini terakhir ya, dari kakak. Silakan Kak, di mic-nya dinyalakan. Untuk terakhir ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya langsung ya. Apabila misalkan ada orang berhutang, ada 3 pertanyaan, nggak apa-apa ya Ustadz, kan saya terakhir. Apabila ada seorang berhutang, kemudian namanya dia tidak membayar gitu ya, karena jumlahnya anggaplah besar, sebesar 500 juta. Nah, kita ngomong nih sama keluarga, karena mungkin jatuhnya dia adalah keluarga. Dia gaya hidupnya mewah misalnya, tapi hutang tuh nggak dibayar-bayar gitu. Sementara kan uang itu kita sangat memerlukan, misalkan untuk biaya berobat. Nah, kita ngomong sama keluarga, gaya hidupnya mewah tapi hutang nggak dibayar, apa gitu termasuk mencela Ustadz. Soalnya ya itu biasanya kadang-kadang kan kalau orang berhutang itu di awal minta buru-buru, pas bayarnya itu afwan tahu Ustadz. Saya Yazid, saya sampai ketawa Ustadz Yazid. Kita bukan bayar pakai afwan, tapi hutang harus dibayar gitu kan. Seperti itu Ustadz. Kemudian kedua, misalkan seorang Ya, suami yang pertama dulu, ini memang boleh, sangat tercela sekali. katanya terakhir. Oh iya, Ya, Ustadz. ini sangat tercela sekali. Ya, perbuatan seperti ini, berhutang dengan niat tidak bayar, atau tadi berhutang gaya hidupnya mewah, glamor, sebagainya. Ini sangat tercela seperti ini, dan ini berbahaya bagi orang tersebut nanti di akhirat. Sangat berbahaya nanti di akhirat. Artinya begini, Bu ya. Kalau tidak dibayar di dunia, pasti akan dibayar nanti di akhirat. Ya, dengan pahala-pahala yang dia bawa akan diserahkan kepada pihak-pihak yang dihutanginya itu. Atau ya, dengan cara yang kedua, ya, dosa-dosa para pemberi hutang akan dilimpahkan kepada orang yang berhutang ini. Naudzubillah. Nah, inilah yang Nabi sebut sebagai orang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat. Artinya apa? Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kalau memang orang tersebut niatnya buruk, tidak mau bayar hutang, pasti mau nggak mau dia akan bayar di akhirat. Sudah pasti itu. Ya, sudah pasti itu. Ya. Jadi kalau mungkin di dunia dia bisa menghindar, namun di akhirat nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar, dia pasti mau nggak mau, suka atau tidak suka dia, maka masalah hutangnya akan diselesaikan oleh Allah, Rabb yang Maha Adil. Rabb yang Maha Adil. Nah, ini boleh. Tadi Ibu sampaikan kepada pihak keluarganya, boleh seperti itu. Atau boleh dia, Ibu laporkan kepada hakim misalnya, diseret dia sebagainya untuk dipaksa bayar hutang oleh hakim kalau memang bisa ya. Seperti itu ya. Ya, silakan yang kedua. Yang kedua Ustadz, misalkan ada orang sakit nih Ustadz. Saya ada 3 pertanyaan Ustadz. Kemudian ada ustazah atau yang biasa ceramah juga lah, gitu, bersuk. Kemudian dia bilang mungkin ada orang yang merasa terzolimi atau apa. Biasanya kalau orang kanker itu mungkin ada orang yang nggak ditepatin janjinya atau apa. Kalau si pesakitnya itu, pasiennya itu merasa dia dicela seperti itu, karena kan kalau kita ke rumah sakit kan kita lihat ada juga pasien anak-anak yang udah kena kanker kan, nggak selalu juga orang dewasa yang kena kanker. Nah, apakah kata-kata yang menyakitkan buat yang sakit itu termasuk berdosa yang berbicara? Soalnya kan kalau orang besok orang sakit harusnya kan menghibur ya Ustaz. Yang ketiga, Iya, tentang menghibur, jelas mencela. menghibur, bukan dia menghibur, mendoakan, ya, tidak berkata yang macam-macam, dia hindari yang seperti itu. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jangan sampai ucapan kita ini, perkataan kita ini mengandung keburukan atau bahaya atau hal-hal tercela lainnya lah begitu ya.
menyakiti hati orang dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Hendaknya kita ya berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata yang baik ya diam saja sudah. Ya, cukup kita mendoakan kebaikan. Mendoakan agar orang tersebut segera sembuh dan mendapatkan yakni dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya, segera disembuhkan penyakitnya, kan begitu. Ya. Terus yang ketiga apa, Bu? Halo Kak, Halo. halo. Ya, Yang ketiga apa yang ketiga? sinyalnya hilang di sini. Yang ketiga, jadi kalau pasien yang tadi merasa tersinggung, berdosa ya Ustadz yang berbicara, walaupun dia seorang ustazah atau daiyah atau apapun itu ya Ustadz. Niat Kemudian yang tidak kedua, dipandang, betul tidak ya Ustadz. dipandang siapa dia, yang penting kan ucapannya itu yang dilihat gitu ya. Ya, Ustadz. Jadi kalau misalkan ada orang suami istri bercanda ya Ustadz, apa ya? Kenapa kamu ini dulu kamu kayaknya sholat deh, kok sekarang nggak sholat? Misalnya istrinya bercanda-bercanda gitu. Sholat dong. Perasaan dulu saya tuh mau kamu tuh orangnya rajin sholat. Sekarang kok sholatnya nggak rajin. Terus misalkan suaminya bercanda ngomong, iya kau itu on-nya kamu itu dia nyala istrinya itu termasuk dosa apa enggak? Ya kan kamu on, kamu milih saya misalnya gitu. Ya, tentu tidak seperti ini. Artinya kalau ingin mendakwahi atau ingin memperbaiki suami atau istri tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik, tidak menyinggung ya perasaannya dan seterusnya. Atau yakni hendaknya dia apa namanya? Bisa dengan cara-cara yang lain, kasih buku misalnya atau dia doakan juga agar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi tidak saling mengejek ya, timbulnya begitu ya. Tidak saling mengejek begitu. Wallahu taala alam. Ustadz, Baik. Ustadz, karena sudah mau mendekati asar, mungkin kita cukupkan saja Ustadz untuk doa penutup majelis. Silakan. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ambil di siang hari ini 3 bab ya. Mudah-mudahan apa yang dikaji ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita semua mendapatkan selalu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia dan di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.